mengatakan Hizbut Tahrir itu adalah organisasi terlarang, itu tidak ada dasar hukumnya. Kalau besok ada pihak-pihak yang mengatakan begitu, kami akan kasih somasi. Ya, atau dasar apa Anda mengatakan Hizbut Tahrir adalah organisasi terlarang? Apa maksud Anda menyamakan Hizbut Tahrir ini seperti PKI? Mengatakan Hizbut Tahrir itu adalah... Emang HTI itu PKI, Pak Profesor? Bapak ini negarawan atau politikus? Tunjukkan dulu dirimu. Kalau Anda adalah seorang ahli hukum, apalagi ketatanegaraan, Anda ahli hukum ketatanegaraan Islam atau negara Konoha atau NKRI? Tunjukkan dulu dirimu siapa sesungguhnya. Jangan kepentingan agama dibawa-bawa di dalam ahli hukum ketatanegaraan. HTI dibubarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017 karena dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kegiatan yang dapat menimbulkan benturan masyarakat dan tidak menjalankan peran positif dalam pembangunan nasional. Kan rusak semua gara-gara HTI. Gara-gara FPI. Gara-gara organisasi-organisasi yang berafiliasi ke Timur Tengah. Badan hukum ini harus dibubarkan. Peraturan pemerintah pengganti dalam Undang-Undang Perpu nomor 2 2017 tentang Ormas, pemerintah Indonesia resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia seiring dengan pencabutan status Badan Hukum Ormas tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM lantaran dianggap melakukan berbagai macam kegiatan yang tidak mendukung pemerintah Indonesia, melawan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 karena mereka punya cita-cita untuk membangun khilafah Islamiyah. Bapak jangan asal ngomong begitu dong, Profesor. Tapi Indonesia bukan satu-satunya negara yang melarang aktivitas organisasi HTI. Ada 20 negara di seluruh dunia yang melarang Hizbut Tahrir berkembang di negaranya lantaran beberapa alasan, mulai dari dianggap mengancam kedaulatan negara, keterlibatan dalam kudeta, hingga keterlibatan dalam aksi teror diiris-iris, teroris. Apakah Hizbut Tahrir itu? Yang berarti Partai Pembebasan, Hizbut Tahrir, Partai Pembebas dalam bahasa Arab, didirikan 1953 oleh Taqiyuddin An-Nabhan, seorang hakim pengadilan di Palestina, dan kini telah tersebar di 45 negara. Dan itu minta ampun jahatnya luar biasa itu organisasi. Yang takbir, dor pecah pala orang. Takbir, dor pecah pala orang. Apakah Bapak masih mau somasi, Profesor? Pakailah hati nurani atau minimal otakmu, Profesor. Jangan urusan ingin membesarkan partaimu lalu omon-omon seperti itu. Hizbut Tahrir itu mengklaim gerakan yang menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat Islam di seluruh dunia dan bertujuan untuk menegakkan kekhalifahan Islam atau negara Islam. Organisasi ini sangat aktif di beberapa negara barat, terutama Inggris dan beberapa negara Timur Tengah, Asia Tengah. Cabut SK Badan Hukum. Pemerintah harus membubarkan HTI.
HTI pertimbangkan ajuan gugatan ke PT UN, gugat Perpu Hizbut Tahrir Indonesia akan ajukan uji materi ke MK. Ya nggak apa-apa. Tetapi saudara-saudara, HTI ini telah menghancurkan Pakistan, menghancurkan juga Syria, merusak porak-porandakan Yaman, dan negara-negara Timur Tengah itu. Lebih-lebih Mesir, dilarang keras di Mesir, HTI itu. Pendiri sekaligus Direktur for Policy Analysis of Conflict dalam studi sisi gelap reformasi Indonesia, munculnya kelompok masyarakat madani intoleran, menyebut pada masa-masa awal organisasi pada media 1960-an, kelompok ini menghasilkan rangkaian kudeta yang gagal di Yordan, Syria, dan Mesir. Profesor, ya ampun, Masya Allah, Profesor. Coba dipikir baik-baik, Profesor. Mana penting Bapak somasi supaya HTI tetap berdiri ulang begitu? FPI didirikan ulang lagi? Bapak nggak ngelihat itu. Orang-orang Arab Yaman yang merusak porak-porandakan seperti Habib Rizik. Kan ngomongnya hanya ngomong doang, omon-omon, khutbah-khutbah. Tapi isinya kosong. Mereka nggak mau naik haji ke Arab. Mau hajinya itu di kota Tarim, di Yaman. Mereka mau mengubah sendi-sendi sejarah, termasuk sejarah Islam. Bahwa Muhammad itu bukan orang Arab, tapi orang Yaman sekarang ini. Itu yang dikembangkan oleh Muslim Yaman ini. Mau mengacaukan. Bahkan sejarah Republik Indonesia mau diubah sama si Arab-Arab Lukusuntur itu, seperti Anies Baswedan. Mau mengangkat Baswedan sebagai pahlawan nasional. Nggak ada guna, nggak ada andil di dalam kemerdekaan Indonesia. Lo jangan mempengaruhi orang lain supaya kamu diangkat jadi wakil presiden. Nggak bisa. Mau menyerang ini Gibran begitu. Gibran itu secara konstitusional dia akan tidak bisa dilawan. Dia jadi wakil presiden. Walaupun rekayasa, kemungkinan ada rekayasa dari bapaknya waktu itu Jokowi presiden untuk meninjau ulang persyaratan presiden dan wakil presiden harus berumur 40 tahun. Sementara Gibran baru berumur 37 tahun. Jadi kurang 2 tahun. Maka ditetapkan itu 35 tahun untuk presiden dan wakil presiden. It is okay, bagus. Kalau perlu ada presiden dan wakil presiden itu umur 25 tahun. Jadi sebagai ahli tata negara, Bapak Profesor ini sangat kasihan. Profesor bingung, bertambah umur, bertambah bingung. Oke, Profesor, ini saja tanggapan saya berkaitan dengan pendapat Bapak yang rada-rada ngawur. Tuhan memberkati.